Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Tidak lupa kami ucapkan kepada Semeton Taksu Poleng yang sudah selalu mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan kami. Mudah-mudahan kami terus bisa berkarya ya. Iya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang mungkin baru-baru ini terjadi ya. Mungkin di Bali juga banyak nih. Iya. Ya beberapa lah. Mungkin kalau bisa dibilang fenomena sih enggak sebenarnya. Lebih ke kode-kode alam karena anggap dah semua pesan-pesan yang ada di alam ini kalau kita bisa jabarkan mungkin memiliki pesan-pesan yang berarti buat kita gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu contoh nih. Tadi jam 8 ini baru sekali nih ada gempa. Dan kalau bisa dibilang di Uluwatu ya Juru ya, yang ada langit terbelah lah. Tapi kalau secara ilmiah itu masih bisa dijelaskan sebenarnya masih bisa dijelaskan karena kalau secara ilmiah tuh dibilang crepuscular gitu, crepuscular ray kalau secara ilmiah, karena dari badan astronomi itu bisa diteliti lah, artinya kenapa bisa pengumpalan awan ya, sinar. Nah seperti itu. Nah kalau bisa dibilang fenomena sih enggak ya, seperti itu. Artinya itu masih bisa jadi pesan-pesan alam gitu loh. Sama kayak kalau kita contoh kecil nih, kalau Jero misalnya sering ngelaut kan ada nih bulan yang ada lingkaran awan tuh ya, katanya itu ikannya banyak kan, seperti itu Jero. Nah mungkin ini kalau apa namanya, penyu bertelur. Nah kalau ini sih kita kurang tahu nih. Kalau ada artinya nanti sebenarnya. Apakah ada artinya nih, kita nanti tanya-tanya Jero. Nah ini ngerunut kemana nih dulu nih Jero tentang kejadian-kejadian terakhir inilah. Dari awal ya, mungkin yang kita sering-sering lihat. Iya. Jadi yang sering kita bahas dari teman-teman Semeton Taksu Poleng, mungkin yang sering main ke rumah, sering kita duduk bareng diskusi itu, bahwa mungkin ini saya katakan feeling aja lah, kalau penerawangan mungkin terlalu ekstrim lah beliau. Iya. Feeling aja, karena istilahnya kemampuan manusia lah, keterbatasan manusia yang menjawab. Jadi fenomena mungkin 1 bulan yang lalu sudah ada istilahnya gejala-gejala alam. Katakan beliau yang ke arah yang kurang baik lah beliau. Bagaimana kita mungkin sering bahas di Semeton Taksu Poleng bahwa dari 1 bulan lalu beliau sampai nanti tanggal 24 Juni itu kan purnama pertama kalau kita di Bali. Iya. Bahwa pada saat itu kita masih diuji, jadi ada istilahnya buta kale atau istilahnya para bangsa halus lah yang berlomba-lomba untuk menguasai manusia, bisa katakan seperti itu. Jadi mungkin orang-orang istilahnya yang sedang meditasi banyak godaannya lah, banyak terjebak dengan sosok-sosok yang ya bisa dikatakan dari bangsa seperti itu. Kemudian akhir-akhir ini juga panas bumi itu sangat keras, khususnya kita di Bali di Bali itu sangat keras, dan emosi juga manusia itu gejolak jiwa emosional manusia tuh lebih. Dari 1 bulan belakangan ini itu emosi sangat tidak terkontrol. Bahkan saat kita ingin mencari beliau itu godaannya sangat besar pada saat bulan-bulan ini. Jadi sangat besar. Kemudian di sini juga banyak kejadian-kejadian, bahkan anak membunuh orang tuanya. Kemudian di luar juga ada orang tua membunuh anaknya, beliau yang sampai didiamkan selama 4 bulan. Pokoknya kejadian kriminal banyak sekarang lagi. Benar. Nah kemudian selain itu juga keluhnya sih, semoga lah hal ini tidak terjadi, bahwa setelah purnama pertama beliau itu akan banyak ada entah itu tokoh agama dan spiritual yang ya bisa dikatakan terjebak lah, entah itu dari duniawi atau apalah ya. Semoga lah istilahnya sebelum hal itu terjadi kita bisa waspada untuk berbenah diri seperti itu, karena ya memang godaan, apalagi sekarang kan kita belum melut. Jadi kalau kita di Bali ada nyukung dewasa istilahnya, ada misal balong kan gat wakanya udah, tapi belum melut. Jadi diyakini istilahnya kekuatan itu masih banyak, ada kekuatan yang kurang baik lah belum itu. Dan terus dari itu kejadian selanjutnya di Uluwatu
Iya. Langit terbelah, kalau apapun yang terjadi itu bisa dilogikakan sebelum. Iya. Gempa pun itu kan ada pergeseran. Kalau diteliti bisa dijelaskan secara ilmiah lah. Ilmiah, tetapi apapun yang terjadi kita istilahnya di Bali kan ada istilahnya sekali kelawan ini sekali beli. Jadi tidak ada suatu kebetulan kenapa harus hari itu terjadi. Iya. Seperti gempa kenapa harus hari ini, kenapa nggak kemarin seperti itu. Jadi runutnya di Uluwatu kejadian itu langit terbelah. Kalau yang sih nangkapnya beli semoga lah yang salah gitu. Yang nangkapnya ini kita sedang tidak baik-baik aja. Nusantara sedang tidak baik-baik aja. Banyak kita sekarang terkelompok-kelompok, terblok-blok, terbagi-bagi dengan dalih keyakinan lah, bisa dikatakan kepercayaan kita yang terbaik dan lain sebagainya lah. Kemudian khususnya kita di Bali sekarang kan lagi sedang bergejolak juga masalah sampradaya dan Hindu Bali seperti itu. Jadi langit itu terbelah, ada dua pemahaman yang sedang bentrok lah. Gimana pandangan yang berbeda. Jadi itu kemudian kenapa harus di Uluwatu? Karena kan kita tahu bahwa yang moksa di Uluwatu kan beliau juga belencang terlincir dan yang nirate beliau. Jadi beliau juga pernah mengajarkan agama Muslim di Lombok, disebut dengan Guru Semeru di sana, Tuan Semeru. Jadi intinya sekali bahwa feeling saya sih, kelak akan ada seseorang ini yang muncul untuk mendamaikan hal ini lah. Tapi saya rasa itu bukan orang politik, bukan juga orang istilahnya yang public figure lah. Jadi dia muncul dari orang mungkin ya bisa dikatakan orang cendekiawan yang memang low profile, cendekiawan Hindu yang low profile yang akan memberikan win-win solution lah. Seperti itu, win-win solution dengan masalah yang ada. Karena yang di sini mewakili mungkin teman-teman dari agama Hindu Bali lah. Seperti itu untuk teman-teman yang sedang saat ini sedang berada di zona yang bisa dikatakan kepercayaan yang di luar daripada konsep kita ada di Bali untuk eling lagi lah, kembalilah ke ajaran Nusantara. Kenapa? Karena kan kita tahu Hindu diakui 1958 itu monoteisme. Dengan Tuhannya itu Ida Sang Hyang Widiwasi. Jadi yang di luar pada Ida Sang Hyang Widiwasi kan itu bukan Hindu, berarti kalau kita mengacu pada undang-undang yang diresmikan 1958 kan Hindu diakui. Itulah beli. Kemudian paham kita Hindu, entah itu Wedan tapi Nusantara, tujuan kita adalah moksakan jagat kita. Artinya apa? Kita moksa. Jadi itulah tujuan utama kita. Apalagi tokoh-tokoh yang mohon maaf ini non restu Hindu kan ada istilahnya dia meninggal. Berarti kan bukan tujuan daripada agama Hindu yang sebenarnya seperti itu beli. Jadi intinya sekali saya nggak mengatakan ini benar ini salah enggak, tetapi logikanya seperti ini beli. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang terbaik adalah agama leluhur kita. Itu pasti yang terbaik karena orang tua pasti itu yang terbaik beli, intinya seperti itu. Kemudian aja loh kita kembali, saya rasa kok teman-teman semua di agama Hindu mungkin yang dosa Bali mungkin nyambungnya kita kayaknya sih welcome aja beli ya. Dalam artian kalau kita mau kembali yuk kita masih saudara lah. Itu jadi hentikan pertikaian ini, semoga ada win-win solution yang terbaik lah seperti itu. Berarti ibarat di fenomena ini artinya di waktu-waktu sekarang ini tuh lebih mulai titik-titik untuk merenung atau introspeksi mungkin ya. Benar. Introspeksi, merenung, artinya apa yang menjadi keputusan kita ini menentukan yang di depan nantinya kan gitu. Iya. Seperti itulah. Karena fenomena sekarang ini kan agama sangat menjadi alat politik yang paling karena kalau ditelisik lagi kenapa agama itu paling gampang untuk masuk ke pikiran kita. Jadi itu yang kalau udah pikiran otomatis jiwa itu juga rusak gitu. Logika kan sebenarnya saya anggapkan sekali lah tata tertib di sekolah lah. Beli sekolah di sekolah A, saya B. Mungkin beli di sana contoh sampai ada ini itu berlaku. Tapi apabila beli masuk di tatanan sekolah saya, sebaik apapun tata tertib itu dia tidak akan berlaku. Cuma juga kalau di luar pada Bali, oke lah terserah. Ini Bali sudah memiliki yang namanya pakem tersendiri, makanya disebut dengan Bali. Apa itu arti Bali? Kita sebut dengan Trikerangka Dasar Agama Hindu, ada tatu, etika dan upkara. Kemudian hanya dikatakan Bali.
ada dikatakan di sana ada Banten, ada adatnya. L itu artinya lelanguan atau apa dikatakan adalah tari wali. Itu ingkup, jadi inilah gabungannya semua itu disebut dengan Bali. Jadi ada Bantennya, ada adat istiadatnya, ada istilahnya tradisi hiburan yang bersifat sakral. Inilah yang akan menjadi Bali yang memang Bali. Jadi intinya sekali dari fenomena langit terbelah, saya dapat petik bahwa ayo kita kembali ke Baliannya, dalam artian kita memang benar-benar Bali. Apa Bali sih? Apa memang tradisi Bali, pakem Bali? Ayo kita kembalikan lagi rohnya Bali. Mungkin itu aja sih dari langit terbelah. Mungkin yang langit terbelah seperti itu ya Juru ya. Artinya itu lebih ke pesan-pesan moral untuk kita ya. Artinya mulai perenungan, mulai introspeksi diri seperti itu. Ingat diri, eling diri. Nah, kalau dari segi kejadian yang barusan nih Juru, artinya dari segi gempa lah. Biasanya kan ada nih dedauhnya kalau bisa dibilang ya, waktunya. Kenapa terjadi di waktu jam sekian, hari sekian? Itu apakah ada pesan-pesan secara sastra nih? Nyambung juga sedikit nih Beli. Jadi kan sekarang tadi Beli Jero sudah kan bahwasanya di Bali ini sedang panas-panasnya bumi, tapi tetap ada hujan turun. Jadi padahal 2 hari yang lalu secara sasih ya, karena secara sasih kan sudah tidak hujan lagi. Nah itu nyangkut ke gini juga gempanya. Ya jadi gini, gempa lah. Nanti kita nyambung ke hujannya beliau. Gempa di Sasih Sabe sekarang kan, Sasih Sabe. Mohon maaf dan berat hati menyampaikan kalau di Lontar Longga Segara Gumi itu adalah pertanda yang kurang baik. Jadi akan ada penyakit yang sulit diobati. Seperti itu beli. Kemudian nyambung di hujannya nanti. Kepercayaan kita di Bali apabila hujan turun di saat fase yang tidak tepat, itu adalah hujan pembawa sakit. Hujan pembawa sakit biasanya akan damuh kering. Duduk damuh kering, nanti pohon-pohon akan banyak kena damuh lemis lah, embun-embun minyak yang mungkin buah yang sedang berbunga akan gugur seperti itu. Itulah siklusnya. Tapi jangan berkecil hati, semua itu pasti ada jawaban, ada hikmah yang perlu kita gali lah. Iya. Nah, apa namanya menyangkut tadi yang ini penyakit yang susah disembuhkan, ini lebih ke spesifik, artinya penyakit apa yang mungkin nih Juru? Apakah hanya penyakit secara umum gitu? Jadi gini Bli, ya berbicara lagi istilahnya menghalukan lah, dalam artian anggaplah suatu hayalan lah bahwa seperti ini Bli. Tadi kan istilahnya ada clue sampai tanggal 24 Juni. Kemudian ada clue nanti 2022 istilahnya. Sekarang kan zaman kita sulit. Zaman sekarang sulit, ini saatnya kita berbagi. Jadi semesta sedang memfilter orang-orang yang memang harus diam. Semesta sedang memfilter orang-orang yang memang harus lanjut lagi menjalankan perintah agamanya seperti itu. Kemudian apabila ada orang, oknumlah kita berbicara di era ini yang sedang masyarakat sedang sulit, tetapi dipersulit lagi demi suatu kepentingannya dia, maka dia akan tergerus, dia akan tereliminasi. Jadi ayo kita sekarang lagi diingatkan untuk waspada, lebih memperbaiki diri lagi, jaga emosional. Intinya kejadian ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa akan ada istilahnya apalah, filterisasi dari alam lagi. Ada apa namanya ujian lagi yang perlu kita lewati ya. Mungkin karena gini, artinya ya anggaplah kalau kita ngomongin penyakit nih ya, kita dari 2020 sudah merasakan trauma lah, khususnya di Bali juga kan. Anggap ada penyakit kini nengok nih cara gitu. Artinya mungkin kita kalau dari pesan-pesan alam ini, artinya sedari awal lah mungkin kita mencoba ya menjelaskan ke semeton-semeton Taksu Poleng untuk lebih bisa mengantisipasi lah. Artinya kita ada dapat pesan gini dari alam, apa yang harus kita lakukan kan itu dulu. Oke, ambil petik yang positifnya aja, petik yang positif dari langit yang terbelah itu jangan diambil posisinya, tapi ambil garis lurusnya kalau kita memperbaiki diri kita. Intinya gini, dari panas bumi yang tidak menentu itu sebenarnya kan mungkin untuk orang-orang yang untuk sekarang sedang ingin mencari sesuatu lah, stop dulu, karena
takutnya nanti terjebak dalam hal gitu. dalam artian ingin meditasi mendapatkan sesuatu lah. Stop dulu sampai lewat purnama pertama lah, karena bangsa-bangsa bawah ini sedang bangkit ya, sedang menguji ego-egonya untuk menunjukkan diri saya loh yang terhebat gitu. untuk saat ini gitu. Jadi stay dulu, lebih baik kita istilahnya fokus menyerahkan diri aja lah gitu. Jangan dulu berharap apapun. Itu juga pesan dari ya salah satu teman yang orang spiritual juga. Dia berusaha aja loh, kita sekarang fokus ke penyerahan diri aja dulu, jangan dulu lanjut ke ilmu apapun gitu. Kemudian langit terbelah juga, poin positifnya adalah kita diingatkan untuk kembali lagi ke ajaran Nusantara lah. Itu yang terpenting. Ayo lo kita bangkitkan lagi jati diri kita bangkitkan lagi. Karena kenapa? Leluhur adalah jalan pertama untuk kita menuju Tuhan. Itu aja ya enggak. Atau mungkin cocok loginya bisa jadi seperti ini Jero. Artinya langit terbelah kan antara hitam dan putih seperti yang Jero dulu di video kita sebelumnya kan. Lagi sama kuatnya nih. Apakah mungkin seperti itu ya, kita nggak bisa tahu. Juga seperti inilah bangsa luar dan bangsa bawah ini sedang sama-sama menunjukkan ada dibelah seperti itu. Ini kan istilahnya saya cuma istilahnya feeling aja lah, kita bermain feeling aja, karena saya tidak bisa menerawang, meramal, apalagi membaca gerak alam itu. Intinya kita mencoba menggali dari pesan alam ini ya untuk kebaikan, apa salahnya gitu. Cuma sekarang gini, dari sekian pemaparan ketiga fenomena itu kan tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kurang baik lah. Jadi apa yang harus kita lakukan ini yang penting. Jadi di saat kita sudah satu berhadapan dengan situasi bisa dikatakan bangsa bawah sedang naik on fire-nya, kemudian fenomena ada itu bukan bintang kukus sekali lagi bukan bintang kukus. Kemudian fenomena yang kedua adalah gempa yang barusan terjadi. Sekarang apa itu harinya? Jumat Sukri Pon baru waduh paing sepatu Clio. Pon itu Mbak lihat di sana tuh di daunnya jam 8 gempanya. Entar teman-teman kebetulan ini ada sedikit rumus dedauh dia. Coba lihat. Sukri paing. Coba di gininya ada daunnya tadi jam 8 apa masuknya. Nanti kita nyamuk. Dia daun yang kirim tuh. Oh iya. Penikelan daunnya. Penikelan daun. Ntar dulu teman-teman ya. Ya kita santai dulu teman-teman. Ini lagi ngerumus. Kebetulan masih ingat ini. Nanti mungkin kita share di IG lah bagaimana cara mencari daunnya teman-teman. Kebetulan dari Lontar sudah yang translate 6 paing 6 sama 9 15 jam 8 15 jam 8 15 daun kumeritis bagus sih. Daunnya bagus dalam artian apa? Itu kan kumeritis itu bisa dikatakan petunjuk dari atas lah. Tapi ini kan daun untuk kita memulai sebuah. Ya istilahnya gini, itu petunjuk dari atas dalam artian kita diingatkan dari beliau untuk sekarang kita memulai sesuatu baik. Mengingatkan untuk melakukan itu. Ya inilah. Jadi poinnya seperti ini teman-teman, bahwa apapun yang terjadi baik itu dari siklus 1 bulan lalu, siklus langit terbelah dan juga siklus gempa ini, fenomena gempa ini, apa yang harus dilakukan? Kita orang-orang yang awam lah, di luar pendukun-pendukun spiritual lah, mungkin dia sudah punya trik-trik sendiri, cara-cara sendiri. Ini untuk orang-orang awam, kita eling dulu lebih menekan ego. Kalau mungkin emosi, kita punya keluarga, orang tua mungkin atau istri atau suami lah sedang bergejolak, kita yang harus sabar. Kita ingat ini ujian yang mengalah ya. Tolong mengalah dulu, karena bangsa bawah, bangsa astra itu sedang berlomba-lomba untuk masuk manusia pada saat ini. Takutnya nanti emosi masuk dia, kita kalang kabut ngambil senjata, ada lagi suatu pembunuhan yang terjadi. Kemudian bunuh diri juga banyak. Kemudian yang kedua adalah sesering mungkin teman-teman untuk melakukan yang namanya meditasi. Meditasi itu dalam artian teman-teman menaruh air untuk memohon kepada Tuhan yang nantinya membersihkan energi-energi yang tanpa sengaja kita hirup, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, yang bersifat negatif. Jadi itu yang satu lebih sering mendekatkan diri, lebih banyaklah berbagi. Berbagi. Bukan ada nanya
zaman ini zaman grade lah, Gumi grade, bagaimana berbagi tidak harus dengan materi, itu yang dengan apapun teman-teman bisa berbagi asalkan ikhlas. Iya. Mungkin itu Bu. Mungkin itu yang bisa kita paparkan. Jadi apapun yang terjadi di setiap kejadian itu, entah itu kita merasakannya negatif, selalu ada sisi positifnya. Selalu percaya seperti itu gitu, teman-teman. Jadi saat kita mendapatkan sesuatu yang positif, ingat juga bakal ada efek negatifnya kalau kita lalai seperti itu gitu. Nah, seperti fenomena kejadian-kejadian yang seperti kita rasakan sekarang ini nih, dari 2020 sampai sekarang, mungkin kita artinya lebih eling seperti yang Jero jelaskan tadi, lebih eling, lebih pasrah. Artinya jangan lebih mempersiapkan diri untuk filterisasi alam lagi. Mungkin yang lebih kita dapat simpulkan juga, jangan terlalu mengharapkan sesuatu. Benar. Iya. Mengharapkan itu nanti jatuhnya kecewa, sakit hati, malah negatif jadinya. Benar, karena seperti saya katakan tadi, sekarang memang saatnya kita untuk berpasrah, jangan berharap dulu. Jangan berharap dulu. Nah, mungkin itu yang bisa kita ingatkan nih bagi semeton-semeton Taksu Poleng untuk mengantisipasi hal-hal negatif ini masuk ke diri kita dulu. Takutnya apa yang kita inginkan tidak tercapai, ya otomatis kita akan mundur dari beliau. Itu. Malah terjebak jadinya. Di sanalah masuknya para astral lagi. Seperti itu. Mungkin itu aja nih Beli Jarot. Mungkin itu sih teman-teman, dari mungkin beberapa percakapan tadi kita di sini, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu juga apa yang fenomena-fenomena yang terjadi ini, ambil kita hikmahnya aja ya. Ambil sisi positifnya, mari kita eling. Namun juga teman-teman saudara kita yang masih mungkin terbelenggu di dunia kepercayaan, masih bingung, mari kita saling merangkul. Kita ini saudara, mari kita bersatu lagi. Ingat budaya leluhur lebih baik. Sebenarnya kita juga ngomong kayak gini bukan berarti kita udah lolos ya. Iya. Sebenarnya kita menyebarkan ini untuk saling mengingatkan sebenarnya. Saling mengisi. Kebetulan juga kita lagi sedang bergejolak sebenarnya gitu. Krit-kritnya juga ya. Mungkin itu sih teman-teman. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari penjelasan Bu Jero, Beli Dede, Beli yang mungkin dari penjelasan ini kurang berkenan bagi teman-teman. Kami mohon maaf. Sekali lagi di sini kami hanya sharing, bukan menggurui. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan semeton-semeton yang sadar bisa mengingatkan kita juga. Iya, di sini. Mohon koreksinya teman-teman ya apabila kami ada kesalahan. Mungkin itu saja sih teman-teman. Ingat, like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para musanti. Om Santi Santi Santi.